Welcome to AR Otomotif. Dalam video kali ini kita akan mereview unit EV lagi. Ini unit EV keluaran dari Wuling. Yes, Wuling Air EV. Wuling Air EV merupakan mobil EV yang dikeluarkan oleh Wuling pada tahun 2022 silam dan sempat menggemparkan pasar otomotif EV. Ya, ini merupakan mobil city car yang menurut kami tampil lebih mungil, lebih futuristik, dan tidak lupa kesan elegannya di mobil ini. Ya, mobil kecil di Jakarta pasti akan sangat berguna karena bentuknya yang kecil, jadi dia bisa lebih fleksibel bergerak dan segala macam di kota-kota besar yang penuh kemacetan seperti Jakarta. Ya, kalau kalian lihat Wuling Air EV ini memang bentuknya kecil karena dia memang panjangnya itu nggak sampai 3 meteran, kemudian lebarnya 1,5 meter, tingginya itu dia sekitar 1,6 meteran gitulah ya. Nah, mobil ini walaupun kecil gini dia bisa memuat 4 orang sekaligus, dan mobil Wuling Air EV ini dia memiliki dua varian, yaitu yang pertama ada standar range dan juga yang ini merupakan long range-nya. Long range-nya ini bisa menempuh jarak sekitar 300 km lebih karena yang long range ini dia menggunakan baterai berkapasitas 26,7 kWh. Untuk menghemat pemakaian baterai, mobil Wuling Air EV ini dia menyematkan lampu-lampu LED di mobil ini karena di sininya ada DRL LED, headlampnya sini kanan kiri dia LED, kemudian lampu sennya juga dia menggunakan LED. Nah, kalau kalian mau ngecas HP ini, itu portnya ada di depan sini ya. Kalian tinggal buka logo Wuling ini terus colok aja. Walaupun mobilnya ini terlihat lebih cute ya, tapi kalau menurut gua tidak mengesampingkan kesan elegannya karena dia ada warna doff di bawahnya, itu membuat tampilannya lebih menarik sehingga menampilkan sebuah diffuser yang lebih menarik. Untuk Wuling Air EV ini dia untuk warnanya two tone ya, lekukan-lekukan tipis yang aerodinamikanya diperhitungkan. Spionnya di warna hitam, kemudian ada lampu sen di spionnya sini, dan untuk handle-nya berdiri di sini ini dia berwarna chrome, dan memang Wuling Air EV ini dia menggunakan 3 pintu aja ya, depan, kanan, kiri, sama bagasi aja. Untuk kalau mau masuk ke bangku row keduanya, kalian bisa buka dari pintu depan sini. Untuk mobil Air EV ini dia menggunakan diameter velgnya itu sekitar 12 inch, jadi kecil banget, kelihatan kan kecilnya. Dan sebenarnya velgnya ini menggunakan velg kaleng ya, hanya ini ditutup sama doff. Bannya itu profilnya 145/70 ring 12. Menariknya untuk Wuling Air EV yang long range ini, dia depan belakang tuh remnya sudah disc. Kalau tampilan belakangnya ya terlihat kotak banget ya, terlihat kotak, kecil, mungil, cute kalau menurut kita. Dan ini lampuannya semuanya LED, kemudian di sini juga ada lampu LED-nya. Dan kalau Wuling Air EV ini di belakangnya itu dia bukan logo W, tapi benar-benar dia nulis Wuling di sininya seperti mobil-mobil mewah. Kemudian di kacanya dia memang agak melengkung dan dia ada defogger tipisnya di sini. Dan ada spoiler nih, spoiler yang nempel sih sebetulnya. Ini tidak terintegrasi sama lampu rem karena lampu remnya itu ada di kacanya sini. Kemudian tulisan Air EV di sini. Sensor parkir ada 2 titik di bawah situ, dan sama seperti di depan di sini ada warna doff-nya menampilkan sebuah elegan mobil ini dan terlihat seperti diffuser yang cukup menarik. Nah, di belakang juga ada kamera mundur yang ada di sini. Jadi itu aja. Nah, gimana bagasinya? Oh iya, kuncinya Wuling Air EV itu kayak gini, kalian pasti udah tahu lah ya. Bentuknya unik. Dan di sini ada tombol buat buka bagasi, kita coba pencet. Nah, kalau kita mau buka bagasi lewat ini, dia nggak bisa langsung buka sendiri, tapi dia hanya membuka, kemudian kita tinggal tarik ke atas bagasinya. Jadi nggak otomatis sebetulnya. Mengingat dimensinya ini nggak terlalu besar mobil, nggak nyampe 3 meteran panjangnya, of course bagasinya tidak terlalu besar. Dan walaupun tidak terlalu besar, kalian bisa naruh sepatu atau tempat penyimpanan nggak begitu besar di sini, cukup. Dan kalau misalnya memang kalian butuh bagasi yang besar, kalian tinggal lipat bangku belakangnya ini, jadi bagasinya kalian bisa bawa yang besar banget ya. Atau kalian bisa ngangkut koper gede juga bisa kalau ini dilipat ya. Tapi kalau nggak dilipat ya jangan berharap punya bagasi yang besar. Yang gua suka untuk mobil REV ini, dia itu
pelipatan bangku belakangnya tuh bisa setengah-setengah. Jadi kalau kalian bawa 3 orang terus bawa barang yang cukup besar, kalian bisa lipat setengahnya aja, nggak perlu semuanya dilipat. Oke, gua duduk di belakang dari Wuling REV dan so far walaupun mobil ini kecil ya, tapi gua ngerasa duduk di sini tuh nggak berasa sempit loh. Even kalau lu mau duduk di sini bertiga sebenarnya bisa kalau mau empet-empetan ya, tapi nggak direkomendasiin. Dua-dua aja gua rasa udah cukup. Walaupun kaki gua agak ngegantung, tapi so far posisi duduknya lumayan ya, walaupun agak tegak juga. Dan ini headrestnya dia nggak bisa adjustable, jadi fix. Yang kita dapat di belakang sini nggak ada apa-apa nih, kecuali pemandangan yang ada di kotak kaca kecil ini. Udah, selebihnya nggak ada. Power outlet kita nggak dapet, tempat penyimpanan cup holder kita nggak ada. Pokoknya bener-bener diminimalisir bagaimana caranya biar di belakang sini itu bisa lega ruang kabinnya. Nah, gua udah duduk di bangku depan dari Wuling REV dan ya menurut gua duduk di mobil ini walaupun mobilnya kecil, tapi gua ngerasa duduk di Wuling REV ini gua merasa duduknya tuh tinggi banget, karena kalau gua ya 175 cm tuh terasa dashboardnya ke bawah banget dan posisi nyetirnya tuh lumayan sih. Dan bangkunya ini bisa di setel reclining maju mundur aja. Wuling REV ini dia tuh tampilan depannya ini nyambung ya, dari kiri ke kanan. Yang sebelah kanan buat instrumen cluster kita, yang sebelah kiri buat entertainment system, dan ini tuh masing-masing kalau nggak salah sekitar 10,2 inch ya ukurannya. Di sini dia ada kayak kain-kain gitu ya, kayak kain-kain gitu. Dan gua itu melihat awalnya tuh melihat apa namanya, kontrol AC nih, kanan kirinya tuh kecil-kecil. Di depannya tuh dia ada cup holder loh. Jadi kalian kalau minuman kalian mau dingin, ya gampang aja taruh di situ kan. Kemudian ya kita balik lagi ke sini, dashboardnya menggunakan plastik keras juga. Dan ini doang, tumpukan lainnya keras nih, silveran keras. Kanan kirinya nih putih-putih keras semua. Ini ya apa namanya, instrument cluster sama entertainment systemnya dia tuh bener-bener full digital dan bener-bener futuristik banget, modern banget. Di tengah sini dia ada kontrol AC, dia masih menggunakan puter-puteran ya. Di Wuling REV ini menurut gua kita nggak punya tempat penyimpanan tertutup ya. Artinya tempat penyimpanan di sini terbuka, di door panel tuh panjang banget. Di door panel, kemudian di depan sini juga ada panjang, di sini juga ada panjang, dan nggak tertutup, semuanya terbuka. Kita di sini tuh dapet USB slot, tapi USB slotnya tuh kompatibel semua. Ini satu buat konektivitas ke entertainment system karena dia ada logo USB-nya. Kemudian di bawahnya memang dia buat khusus buat ngecas ya. Nah, di sini tuh ada kayak gantungan belanjaan gitu ya, ada disematkan sini. Simple sih, tapi unik juga gitu kan. Kita ke setirnya ada jahitan AC-nya lumayan, dan ini pun bahannya agak empuk gitu ya. Dan di setirnya sini dia ada tombol-tombolan juga, kiri buat apa namanya, buat MID. Di instrumen clusternya yang sebelah kanan nih dia buat apa namanya, ini entertainment systemnya. Kebalik loh, harusnya sebelah kiri buat entertainment system, tapi ya oke lah. Kemudian setirnya ini dia bisa di setel tilt, tapi nggak bisa teleskopik juga ya, dia cuma tilt aja. Wuling REV di tengahnya ini sini bolong, jadi kalau kita kesini itu gampang gitu ya. Kalau mau tukeran itu jadi bisa lewat dalam aja, tukeran nyetir gitu. Nah, di tengah sini tuh dia ada persneling ya, persnelingnya dia pakai kenop gitu, bulet-buletan gitu ya, buat mindahin persnelingnya. Kemudian ada power window-nya itu di tengah sini, jadi kalian kalau nyari power window nggak di door panelnya, ada di tengah sini. Dan ada cutek brake, dan juga surprisingly mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem auto hold. Nah, seperti gue bilang di belakang sini tempat penyimpanan terbuka ya. Kemudian sebelah kanan sini dia ada buat nyetel electric mirror, sama ada buat ngatur headlampnya di depan. Nah, kita ke door panelnya. Door panel ini menggunakan bahan plastik keras, kecuali yang ini nih, dia empuk nih, yang tengah sini dia empuk, yang kanan kita juga empuk. Dan ini yang sangat unik ya, maksudnya rata-rata kalau misalnya di mobil-mobil lain itu panel-panelnya tuh kalau nggak clear black piano, terus wood panel atau silveran. Kalau ini dia putih loh.
Tapi gue nggak tahu ya kalau warna lain ya, kali dia ngikutin warna bodinya atau enggak. Tapi so far untuk mobil yang putih ini dia sininya warnanya putih ya. Kayak di handle ini dikelilingi warna putih glossy. Terus yang buat kita tarik pintunya ini dia juga warna putih glossy. Nah, kemudian di bawahnya tuh tempat penyimpanannya cukup besar dan ada bottle holdernya juga yang lumayan. Nah, sun visor-nya ini kanan kiri tuh dia ada kacanya ya. Nah, awalnya gua tuh bingung nyari tombol lampu hazardnya di mana. Ada di atas sini tombol lampu hazardnya disertakan dengan lampu baca di sini. Kemudian ini ada spion tengahnya dia.